Shalom, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu dari pagi hingga pada saat ini. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman, mari kita sama-sama berdoa, kita memohon kemurahan Tuhan supaya kita mengerti akan firman yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang di hadapan Engkau, di mana hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami memohon hikmat yang daripadamu, berikan kepada kami roh pengenalan Tuhan, sehingga firman yang akan kami pelajari bersama-sama, kami boleh mengerti, kami menyimpan dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa, nyatakanlah karyamu, nyatakan kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik remaja, calon pemimpin, apa kabar kalian semua? Doa dan harapan kami, kalian semua dalam keadaan baik-baik. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam ibadah remaja kita. Setelah sekian lama kita sudah tidak berjumpa, tetapi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan. Nah, adik-adik remaja, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah siap dengan Alkitab? Ya, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam kitab Roma 8 ayat 28 sampai 30. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 30. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita baca, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, kita berhenti sampai di sana. Di dalam segala sesuatu. Berarti di seluruh kehidupan kita, apapun yang keadaan kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan turut bekerja. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Baik ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita susah, semua Tuhan ada.
Tuhan ada di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Yo, luar biasa sekali adik-adik. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, Tuhan bisa pakai suasana yang sekarang ini, ya, tidak hanya di Bali, di Indonesia, bahkan mendunia. Tuhan izinkan ada COVID-19 ini yang kita alami dan kita sudah berjalan setahun ini. Tetapi sungguh luar biasa, sampai saat ini kita masih boleh ada, semua karena pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dengan hal yang kita sedang alami? Ya, COVID-19 ini memberikan suatu pelajaran kepada kita, supaya bagaimana kita harus bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Obat-obatan oke. Prokes oke. Tetapi yang terutama kita harus berlindung kepada Tuhan. Karena Tuhan ya yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang menjagai kita. Dan di sini kita bisa belajar betapa kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Bersandar harap. Dan kita tidak perlu takut, kita perlu khawatir. Karena Allah senantiasa selalu bekerja di dalam setiap peristiwa. Ya, jangan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini membuat kita khawatir berlebihan. Itu akan bisa membuat juga keadaan kita tidak baik. Nah, adik-adik sekalian, jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi siapapun yang mengasihi Tuhan tidak terbatas dari latar belakang mereka. Setiap orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan dan memakai setiap peristiwa itu mendatangkan suatu kebaikan. Sekarang tergantung respon kita kepada situasi, kepada keadaan yang Tuhan izinkan. Supaya kita mengerti di dalam setiap peristiwa, supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi tegar, supaya kita terus berharap penuh kepada Tuhan. Dalam hal seperti ini, tidak ada yang bisa diandalkan. Orang kaya, bahkan dokter sekalipun, dia bisa juga meninggal karena COVID. Nah, apa yang bisa diandalkan? Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan peristiwa ini juga membuat kita, bagaimana kita harus bisa menyikapi supaya kita mempedulikan satu dengan yang lainnya. Mungkin dulu ya kita tidak sering berkumpul dengan keluarga, tetapi dengan adanya peristiwa seperti ini kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Kita bisa mempedulikan juga dengan orang-orang lain yang mengalami musibah. Jadi setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau supaya kita bisa mengambil hikmahnya, dan kita juga bisa menyikapi apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan mau di dalam setiap peristiwa sejelek apapun ya, menurut perasaan kita yang kita alami, Tuhan mau supaya kita menjadi terang, menjadi berkat. Ya, kalau ada mungkin adik-adik temannya, adik-adik tahu dengar mereka ada kelemahan tubuh, ada sakit, ada apapun yang mungkin mereka juga mengalami pergumulan di dalam ekonomi mereka. Kalaupun kita tidak bisa memberikan dengan mengulurkan tangan, cobalah kasih perhatian mereka. Ya, adik-adik bisa tanya, say hello gitu ya sama teman-temannya. Hai, apa kabarmu hari ini? Kalau mereka katakan, oh aku lagi mengalami kelemahan tubuh, aku lagi sakit. Berikan mereka kekuatan, doakan mereka. Sekalipun adik-adik tidak datang ke rumahnya, tapi adik-adik bisa berdoa lewat telepon, karena kuasa doa itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kemudian selanjutnya ya kita baca kembali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi setiap orang yang terpanggil
Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah tentukan buat setiap kita. Tuhan yang tidak sembarangan. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan ya yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita juga hidup kita harus tertib ya adik-adik ya. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Ya, sekalipun mungkin adik-adik saat ini tidak sekolah tatap muka, tetapi daring gitu ya. Adik-adik mesti di rumah juga punya jadwal. Mungkin jam ini baru bangun berdoa, baca firman, setelah itu jam berapa harus sekolah, jam berapa bantu orang tua, jam berapa harus ada hal-hal yang lain. Jadi adik-adik harus bisa hidup dengan tertib. Ya, enggak boleh sembarangan, seenaknya aja. Atau juga enggak datang ke sekolah, enggak boleh gitu ya adik-adik ya. Kalau ada yang seperti itu, ayo bertobat, jangan lakukan itu lagi, karena kita punya Tuhan yang tertib, Tuhan yang tidak sembarangan. Tuhan mau juga kita sebagai anak-anaknya tidak hidup dengan sembarangan, karena Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, rencana Tuhan yang luar biasa supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Supaya menjadi segambar dengan Dia. Wow, luar biasa. Kita ini manusia yang berdosa, tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa supaya kita menjadi sama dengan Dia. Dan itu adik-adik perlu yang namanya proses. Ya, kita harus berproses. Nah, seperti sekarang ini adik-adik lihat, ya di sebelah kiri kanan ada tumbuh-tumbuhan yang begitu hijau, ya subur. Dan ini juga mengalami proses. Sekali waktu dia harus datang hujan. Dan juga harus mengalami teriknya matahari. Dan itu semua untuk kebaikan dia. Kebaikan dari tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh subur. Dan begitu juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semua Tuhan pakai untuk memproses kita. Supaya kita menjadi kuat. Supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, adik-adik sudah remaja, nanti sebentar lagi menjadi anak-anak pemuda-pemudi, kalian harus kuat, memiliki iman yang kuat, pandangan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, oke adik-adik, saya tidak perpanjang. Jadi, yang penting adik-adik bisa mengerti, harus bisa memahami. Jadi, di dalam segala hal, Tuhan turut bekerja. Ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa Tuhan bekerja? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita siapa? Bagi yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, yang indah dalam kehidupan kita. Ya, oke adik-adik, selamat untuk bisa terus berproses di dalam Tuhan. Berharap terus, bersandar harap kepada Tuhan, dan mari kita juga belajar peduli dengan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, ini teman-teman kalian ada mau menaikkan satu pujian sebagai sikap atau responnya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan, di dalam segala sesuatu, di dalam setiap musim-musim kehidupannya. Puji Tuhan.
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Adik-adik, kita bisa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Ya, kita berdoa sekali lagi sebagai penutup ibadah kita pada hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami, yang menguatkan dalam hidup kami, yang memberikan pertumbuhan kepada kami anak-anak remaja. Haleluya, supaya firman Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan anak-anak remaja dan mereka memiliki pegangan yang kuat di dalam Engkau. Berkaryalah terus ya Tuhan. Dan juga saat ini kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh atau mengalami pergumulan apapun, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau yang menolong mereka supaya mereka kembali boleh menikmati hari-hari di dalam keceriaan mereka, dan mereka boleh senantiasa memuliakan nama Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.